That's the difference yang kita bawa ke klien-klien kita. Jadi ketika kita bilang kita bisa approach pendekatan kita itu lebih kena, menurut kita itu adalah yang tantangan utama bagaimana kita bisa memberikan itu buat si klien kita. Karena yang dicari pasti, walaupun itu perusahaan multinasional, pasti mereka mencari approach secara lokalnya bagaimana sih yang baik seperti itu. Itu satu. Yang kedua juga memang tantangan utama sih lebih dari sisi finansial juga sih Mas. Biasanya kita sebagai local company itu pasti dihadapkan dengan finansial yang memang tidak sebesar dari grup-grup yang memang sudah punya multinational company or uh, international brand ya. Jadi yang Betul. kedua itu adalah bagaimana kita bisa mengelola nih si sistem keuangan kita. Memang jujur saya di Magnific itu founder 4 tahun pertama kita tidak mengambil profit apa-apa dari company. Oh, 4 Jadi tahun kita pertama masuk nggak ke ngambil gaji berarti ya, nggak ngambil iya, penghasilan. Luar biasa 4 ini ya. tahun pertama 4 Masuk, tahun masuk. pertama kita tidak mengambil apa-apa dari company. Jadi bagaimana kita mencoba modal yang kita punya kita putar terus di dalam company karena kita percaya sih bahwa kalau kita percaya perusahaan kita ini punya sesuatu yang akan menjadi besar, kita harus all out di situ gitu loh Mas. Jadi bahwa kita bisa kalau kebetulan kalau dari aku dan Arif di 4 tahun pertama itu karena kita masih punya pekerjaan yang mendatangkan gaji setiap bulan, jadi kita mengerjakan Magnific ini tanpa mengambil profit Oh, apapun untuk hybrid itu. anggapannya ya. Jadi Iya, sambil sambil berbisnis juga ini ya, juga jadi profesional juga ya. Jadi satu kaki di uh, profesional, satu kaki di bisnis ya. Jadi anggapannya ya, resikonya berkurang gitu. ya resikonya itu juga aku mau bilang sih mungkin kalau misalnya ada teman-teman yang mau mulai usaha masih dengan pekerjaan, aku bilang mulai aja karena pasti tantangannya secara finansial itu cukup besar. Jadi kalau emang masih bisa dikerjakan secara hybrid, kerjakan aja. Paling resikonya kita lebih capek aja secara waktu, tapi di dalam masa depan itu pasti jauh lebih baik lah. Kalau dari sisi aku ya, aku melihatnya seperti itu. Jadi Betul. kalau dari sisi itu tadi finansial seperti itu. Jadi kita 4 tahun pertama pure kita bagaimana semua profit yang dapat kita masukkan kembali ke perusahaan, kita bikin bagaimana modal perusahaan ini biar lebih stabil sehingga challenge secara finansial bisa kita hadapi. Yang ketiga itu adalah uh, untuk local company, jujur kita harus punya sistem trust yang baik karena yang kita suka sangat dianggap remeh oleh company atau perusahaan-perusahaan itu karena dirasa aduh kalau gue pakai agensi lokal mampu nggak ya dia menyelesaikan pekerjaan sampai akhir seperti itu. Nah itu yang harus kita punya bagaimana kita bisa mendeliver pekerjaan itu secara baik itu dari awal dan sampai dengan akhir. Bukan hanya secara proposal itu baik, tapi ketika aplikasi kok beda ya sama proposal yang diajukan gitu. Jadi memang kita harus bisa membuat trust klien kita itu mulai dari kita bagaimana mengajukan proposal sampai kita eksekusi proposal tersebut memang itu terlaksana dengan baik sih. Sebenarnya sih kuncinya 3 itu sih Mas. Berarti bukan over promise ya, tapi over Iya, deliver. Jadi, iya. Uh, itu yang sebenarnya yang memang menjadi kunci kita di awal-awal juga sih dalam artian jangan kalau kita diminta A jangan hanya kasih A, please kasih A1, A2 kalau bisa. Kenapa? Kunci dari startup itu adalah word of mouth kita. Ketika klien puas dia akan ngomong ke other partner dan itu yang membuat network kita lebih banyak lagi. Seperti itu sih Mas. Dan kekuatan Magnific sebenarnya adalah di network itu sendiri. Jadi kalau ditanya apakah di awal-awal, mungkin kalau kita mulai 2008 itu kan awal-awal sekali kita kenal dengan dunia digital ya Mas. betul. Maksudnya